Hari ini kita akan membahas mengenai bab 9, yaitu strategi tata letak. Di sini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang akan kita bahas di sini mayoritas teori terlebih dahulu ya, yaitu apa aja tujuan dan hal yang perlu diperhatikan dalam strategi tata letak. Kemudian apa aja jenis tata letak yang perlu kalian perhatikan beserta apa perbedaannya. Nah, strategi tata letak itu bertujuan untuk mengembangkan tata letak yang efektif dan efisien yang akan memenuhi persyaratan dari kompetitif perusahaan. Jadi ini untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Untuk mencapai hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan semua ruangan, peralatan, dan orang dengan seoptimal mungkin. Dan kita dapat menciptakan aliran informasi, materi, atau orang. Ya, jadi kita sudah mengatur letak-letaknya, strategi-strategisnya gimana. Nah, untuk memudahkan tadi aliran informasi, materi, dan orangnya. Kemudian untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan kondisi kerja yang lebih aman. Dan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan atau klien kita, ya, yang terpenting berikutnya adalah adanya fleksibilitas dari tata letak kita tersebut. Jadi ada 9 jenis tata letak. Yang pertama tata letak kantor, retail, gudang, fixed position, orientasi proses, voxel, dan orientasi produk. Kita akan lihat dulu perbandingan umumnya. Ini ada di tabel kalian, di buku kalian tabel 9.1. Jadi secara umum tata letak office itu tujuannya untuk meletakkan pekerja yang paling sering berinteraksi itu saling berdekatan. Kalau retail, biasanya yang dipastikan adalah bagaimana kita memastikan bahwa pelanggan itu akan melihat ya, tertarik untuk membeli produk-produk yang memiliki margin tinggi bagi kita. Kemudian, warehouse atau storage itu untuk menyeimbangkan bagaimana biaya yang dikeluarkan itu dapat seminimal mungkin dalam terkait penyimpanan dan penanganan material, jadi inventory serta biaya lainnya. Untuk yang project itu nama lainnya adalah fixed position. Yang kita lihat adalah bagaimana kita dapat memindahkan material ke area penyimpanan yang terbatas dengan tadi menciptakan biaya minimal mungkin. Kemudian untuk job shop atau process oriented, yang akan kita kelola ini adalah aliran material untuk setiap produknya. Untuk work cell atau product families, ini akan pertama harus kita identifikasi terlebih dahulu apa saja produk familiesnya, kemudian apa aja yang dibutuhkan serta anggotanya. Untuk repetitif atau continuous, atau kita sebut juga sebagai product oriented, kita akan memadukan setiap tugas dari setiap workstation. Nah, untuk tata letak kantor, ya kita tadi udah tahu, yang penting adalah bagaimana membuat pekerja yang saling berinteraksi untuk tetap berdekatan posisinya. Jadi ada 3 aspek fisik dan sosial ya yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kedekatan, ya bagaimana tentang pribadi dari masing-masing, serta perizinan. Dengan melihat tren utama yaitu teknologi informasi dan kebutuhan dinamis dari si kantor tersebut. Kenapa kita mesti mendekatkan orang-orang yang saling berinteraksi itu berdekatan? Itu untuk menyediakan pergerakan informasi yang memudahkan satu sama lain. Biasanya kita akan membuat bagaimana mengatur posisinya menggunakan yang namanya relationship chat. Ini akan kita bahas minggu depan lebih detail. Kemudian tata letak retail ini adalah bagaimana kita mengalokasikan ruang rak sesuai dengan perilaku pelanggan untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi ada 5 ide peletakan produk. Pertama, kita letakkan benda-benda yang menarik di sekitar pinggiran toko agar orang-orang ketika datang itu mau menjelajah setiap sudut toko. Kemudian kita letakkan produk dengan margin tinggi di lokasi yang menonjol sehingga orang-orang lebih melihat barang tersebut ya, dengan keinginan adalah meningkatkan profit perusahaan. Yang ketiga, letakkan produk dengan daya saing sama saling berhadapan di kedua sisi lorong. Jangan sampai ada yang lebih tinggi ya, jadi ada yang daya saing lebih rendah.
nanti otomatis orang-orang akan cenderung membeli produk dengan daya saing lebih tinggi seperti itu. Contohnya ketika kalian punya snack gitu ya, snack dengan merek tertentu dan dengan tanpa merek, pasti kalian lebih otomatis cenderung membeli yang dengan merek tertentu, padahal kita juga harus dapat menjual yang tanpa merek tersebut. Jadi jangan sampai yang tanpa merek dan dengan bermerek itu kalian posisikan saling berhadapan ya. Kemudian keempat, gunakan ujung lorong. Tadi tujuannya agar si pelanggan melihat sampai ke setiap sudut-sudut toko. Kemudian kelima, letakkan hal sesuai dengan misi perusahaan di lokasi yang strategis. Jadi misalnya perusahaan kalian ini bertujuan untuk menginfokan bahwa kami memiliki yang namanya bakery gitu ya. Contohnya kayak Jogja ya. Jogja itu kalau kalian lihat bakery-nya itu selalu muncul di depan, padahal kan sebelumnya dia itu adalah supermarket biasa. Nah, kenapa? Karena Jogja ini mau membuat orang-orang tahu, aware tentang bakery-nya mereka, dan sehingga meningkatkan penjualan dari bakery-nya. Itu contohnya. Nah, kalau kalian setiap kali kalian pergi ke supermarket itu selalu ada rak tertentu, itu mungkin bisa terisi oleh jenis-jenis barang tertentu. Nah, sebenarnya itu yang kita namakan sebagai retail slotting. Jadi produsen, jadi si suppliernya mereka itu akan membayar biaya kepada retailernya, ya contohnya kayak Jogja gitu ya. Aqua akan membayar Jogja untuk mendapatkan slot bagi produknya mereka. Ya. Kenapa dibutuhkan seperti itu? Karena pertama, ruangan di dalam supermarket itu terbatas. Ya. Jadi banyak juga jumlah produk baru yang muncul, sehingga diharapkan dengan dia memposisikan di slot tertentu, orang akan lebih cenderung mau beli yang Aqua tersebut dibanding produk pesaing. Kemudian informasi lebih baik tentang penjualan. Kenapa? Jadi ketika orang-orang lihat ya, kalau biasa kalian masuk, pasti yang kalian suka lihat itu adalah yang posisi sejajar mata, ya kan? Yang lebih kelihatan di kalian. Nah, itu yang cenderung orang-orang ambil untuk beli. Nah, informasi tersebut itu yang menyebabkan kenapa ada harga untuk menaruh di rak tersebut. Kemudian kontrol inventaris lebih mudah karena memang kita sudah tahu slottingnya untuk tiap produk itu apa aja. Jadi kita udah tahu kira-kira harus inventory turnover-nya seperti apa, seperti itu. Kemudian service cap. Service cap ini perlu diperhatikan untuk retail. Kenapa? Pertama, kita harus memastikan ambience-nya apa. Ya seperti kalian kalau misalnya datang ke supermarket, pasti pengennya pencahayaannya seperti apa, terang, remang, atau gimana. Ada suaranya, jadi banyak kayak musik-musik, baunya gimana biar orang nyaman ya tetap di sana. Dikontrol suhunya sesuai dengan produknya. Tata ruang dan fungsionalitas ya, kita melibatkan jadi perencanaan jalur sirkulasi. Gimana cara kita membuat orang masuk dan alur keluarnya itu dapat menjelajahi ke seluruh lokasi. Kemudian karakteristik dari setiap lorong. Makanya kalau kalian lihat di supermarket itu selalu ngasih tahu ini lorong ini untuk produk dairy misalnya gitu. Terus itu untuk apa? Untuk pengelompokan produk, sehingga memudahkan juga karyawan kalian ketika untuk menata dan juga pelanggan ketika mencari barang. Lalu ada tanda, simbol, dan artefak ya. Jadi ini akan terkait dengan karakteristik dari service retail kalian. Misalnya kayak kalau kalian lihat warna orange, mungkin kalian langsung ingatnya Jogja karena memang simbol dia seperti itu. Terus kalau kalian lihat misalnya merah, mungkin kalian ingatnya Alfamart. Kalau biru Indomaret, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tata letak gudang. Di sini kita akan mengoptimalkan trade-off antara biaya penanganan dan biaya yang terkait dengan ruang gudang tersebut. Nah, biaya penanganan itu termasuk apa aja? Itu adalah semua biaya yang kalian keluarkan untuk transaksi di dalam gudang tersebut. Jadi dari transportasi masuk, simpan barang, mencari dan memindahkan materialnya, transportasi keluar, peralatan yang kalian gunakan, orang yang bekerja di dalamnya, materialnya, bagaimana pengawasannya, asuransi, dan depresiasi. Itu semua biaya penanganan. Yang kita inginkan di sini adalah meminimalkan kerusakan dan pembusukan dari barang yang masuk di gudang kalian. Nah, untuk tata letak gudang itu ada berbagai macam jenis. Di buku kalian dibahas ada 3 jenis. Pertama cross docking, kedua random stocking, dan ketiga adalah customizing.
Untuk cross docking dan random stocking itu ada videonya, nanti kalian bisa lihat di video terpisah. Kalau customizing itu intinya adalah di warehouse kalian itu disediakan lokasi untuk kalian melakukan yang namanya customizing, entah kalian cat, entah kalian bisa mahat atau apa ya. Jadi tapi lokasinya di gudang. Oke, jadi kalau random stocking itu contohnya yang Amazon, kalau cross docking itu judulnya udah cross docking. Oke. Nah, kemudian tata letak fixed position ini terkait bahwa kalian ketika menggunakan ini, semua peralatan kalian itu dipindahkan ke lokasi yang memang aktivitasnya. Jadi orang atau peralatan itu semua dibawa ke lokasinya di aktivitas. Jadi contohnya kayak kalau ruang operasi ya. Fix dia ruang operasi memang di situ. Jadi semua peralatan ditaruh di situ, orangnya di situ, pasien, dokter semua dibawa ke ruang tersebut. Contohnya juga kayak kalian bikin bangunan yang gede gitu ya, bangunan, bikin kapal, bikin pesawat, itu semua kan di fixed position, di lokasi yang tetap gitu. Itu fixed position. Kemudian ada tata letak berorientasi proses. Karakteristik dia adalah volume atau output yang kalian hasilkan itu rendah, tetapi variasi produk kalian tinggi. Coba diingat lagi pertemuan minggu lalu kita sempat tahu ya ini apa maksudnya ya. Berarti kalian bisa tahu ini strategi proses apa. Kemudian nama lainnya ini adalah job shop atau produksi intermittent. Ya, tujuannya untuk meminimasi biaya penanganan material dengan melihat dua elemen biaya, jumlah beban antar posisi dan jarak beban antar posisi. Nanti kita akan bahas minggu depan terkait bagaimana cara perhitungannya. Oke. Kemudian yang keenam, tata letak work cell. Pengertiannya adalah kita mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi satu produk atau kelompok produk terkait. Ya, keuntungannya ini bisa kalian baca di buku kalian, itu ada lengkap. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya staffing dan balancing. Untuk perhitungannya akan kita bahas minggu depan. Yang ketujuh adalah tata letak berorientasi produk. Di sini kita akan mencari penggunaan tenaga dan mesin yang optimal dalam melakukan produksi yang berulang. Jadi, di sini ada 5 keuntungan yang dapat kalian pelajari dan 3 kekurangan yang dapat kalian baca sendiri di buku kalian. Nah, untuk contohnya adalah contoh dari McDonald Assembly Line. Ya, kita akan bahas minggu depan secara lebih detail. Jadi, untuk pengaturan assembly line balancingnya sendiri itu ada 5 jenis pengaturan. Nah, kalian bisa lihat di tabel 9.3. Oke. Nah, untuk perhitungannya ya. Jadi, untuk aturan ini itu akan terkait dengan perhitungan. Nah, perhitungan sendiri ini akan kita bahas untuk minggu depan. Sekian dulu untuk bahan teori dari bab 9. Terima kasih.